Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 39 sampai 40. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang senantiasa menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami di malam yang sudah lewat. Terima kasih untuk pagi hari yang indah yang sudah kami jelang. Kami hendak beraktivitas dengan berbagai agenda yang sudah kami rencanakan di sepanjang hari ini. Karena itu kami mau mengawalinya dengan datang ke hadirat Tuhan, memikirkan firman Tuhan, dan membawa kami untuk mengalami tuntunan pimpinan Tuhan. Sebab kami menyadari ini yang paling penting dalam hidup kami, yaitu hidup yang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan hidup yang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan itu berarti hidup yang dituntun dan dipimpin dengan kebenaran firman Tuhan. Maka urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 39 dan 40 saya bacakan demikian bunyinya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara-saudara, jadi murid-murid Yesus ini, pertama, mereka sudah mendengarkan kabar kesaksian dari perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, hidup kembali, berdasarkan informasi dari malaikat yang mengkonfirmasi mereka ketika melihat kubur Yesus kosong. Tetapi juga yang kedua, berdasarkan penampakan Yesus sendiri kepada mereka. Mereka telah melihat langsung Yesus yang hidup. Mereka ceritakan itu kepada murid-murid ini. Tapi mungkin karena pada zaman itu di tengah-tengah masyarakat Yahudi, apa yang dikatakan, diinformasikan oleh perempuan tidak dapat langsung diterima dan dianggap sebagai sebuah kebenaran, mengingat masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah masyarakat patrilineal, masyarakat yang dikuasai oleh lelaki, dan perempuan itu hanya merupakan, katakanlah, properti, harta milik dari laki-laki. Kalau dia belum menikah, maka dia milik dari ayahnya. Kalau dia sudah menikah, maka dia milik daripada suaminya. Dan secara sosial, kesaksian perempuan itu tidak dapat diterima sebagai sebuah testimoni atau kesaksian yang mendukung sebuah kebenaran. Tidak dapat diterima dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ya mungkin oleh karena budaya seperti itu, maka kesaksian dari perempuan ini tidak langsung dipercayai oleh para murid. Dan bahkan mendengar kesaksian dari perempuan-perempuan itu, Petrus langsung pergi mengkonfirmasi dengan mendatangi kubur Yesus. Dan Simon Petrus betul mendapati kubur Yesus kosong yang hanya ada kain kafan di tempat di mana jenazah Yesus dibaringkan. Lalu kemudian sudah ada kesaksian dari laki-laki, yaitu dua orang yang pergi ke Emmaus, lalu kemudian segera datang lagi, bergabung dengan mereka dan menceritakan pengalaman mereka berjumpa, bercakap-cakap, dan bahkan makan bersama dengan Yesus di Emmaus itu. Mereka menceritakan mereka melihat langsung Yesus yang hidup kembali. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah memiliki informasi yang sahih
bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup kembali. Tetapi rupanya masih ada keraguan pada mereka, sehingga kemudian Yesus datang dan menampakkan diri langsung di hadapan mereka, 11 murid itu dan beberapa orang lain lagi, teman mereka. Namun Yesus tahu mereka masih ragu juga, masih kurang percaya juga. Ya, Yesus tiba-tiba hadir di antara mereka, padahal mereka berada di dalam ruangan yang terkunci. Pintu-pintu terkunci, jendela-jendela terkunci semuanya. Sehingga justru ketika Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka semua, mereka menjadi takut dan mengira Yesus itu hantu. Maka 2 ayat yang kita baca ini mengisahkan tentang Yesus yang membuktikan kepada mereka bahwa dia bukan hantu. Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah, akulah ini. Rabalah aku. Aku ini punya daging dan punya tulang. Aku ini bukan hantu, sebab kalau hantu tidak punya daging dan tulang." Jadi hantu rupanya adalah makhluk rohani, bukan makhluk jasmani yang tidak memiliki tubuh fisik. Tetapi Yesus adalah orang yang memiliki tubuh fisik, tubuh jasmani. Nah, walaupun ini sangat mengherankan karena di satu sisi Yesus bisa berada di dalam ruangan itu meskipun pintu tertutup, jendela tertutup. Maka berarti tubuh Yesus sesudah kebangkitan adalah tubuh roh, sehingga bisa menembusi dinding. Tetapi di sisi lain, Yesus dapat membuktikan, memperlihatkan kepada mereka, dan bahkan menyuruh mereka untuk merabanya. Seolah-olah Yesus mengatakan, pakai indera kalian, pakai indera pelihat kalian, pakai mata kalian untuk melihat aku ini. Pakai indera sentuhan kalian, rabalah aku. Aku punya daging, aku punya tulang. Nah, jadi saudara-saudara, para murid itu dapat menyaksikan secara langsung, bahkan dapat melihat, dapat meraba Yesus. Yesus itu adalah manusia yang memiliki tubuh jasmani seperti mereka, punya daging, punya tulang. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika penginjil Lukas mencatat akan narasi ini, memang salah satu tujuan dari penginjil Lukas adalah mau memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman nyata yang dialami oleh para murid Yesus, bahwa Yesus yang bangkit itu adalah bangkit dengan tubuh fisiknya, tubuh jasmaninya. Ini dilatar belakangi oleh karena di abad pertama itu ada beredar isu, kabar, pendapat, pemahaman bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit. Yang dilihat oleh para muridnya itu hanyalah penampakan roh semata dari Yesus. Tetapi ada kabar yang lain juga yang mirip tetapi ada bedanya. Yaitu ada pandangan bahwa memang Yesus itu bangkit, tetapi hanya rohnya yang bangkit. Dan itulah yang dilihat oleh para murid. Sedangkan secara fisik, secara jasmani sebenarnya tubuh Yesus itu tidak bangkit. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui catatannya ini, penginjil Lukas mau menunjukkan kepada halayak umum bahwa tubuh Yesus yang bangkit itu adalah tubuh fisik, walaupun tubuh roh juga. Jadi di sini kita dapat melihat, oleh karena Yesus bisa menembusi ruangan yang tertutup, berarti tubuh Yesus adalah tubuh roh. Tetapi karena Yesus juga dapat membuktikan dia memiliki daging dan tulang, berarti tubuhnya sesudah kebangkitan itu adalah juga tubuh jasmani, tubuh fisik. Nah, jadi tubuh kebangkitan Yesus itu adalah kombinasi daripada roh dan fisik. Nah, ini yang oleh seorang ahli biblika, John MacArthur. Dia mengatakan bahwa tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh adaptif. Adaptif artinya tubuh yang bisa menyesuaikan,
bisa menyesuaikan dengan realita, keadaan, situasi, kondisi. Dia bisa nampak sebagai roh, berada dalam eksistensi sebagai roh, tetapi juga dia bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana dia harus hadir sebagai fisik, jasmani yang memiliki tulang, memiliki daging. John MacArthur mengatakan bahwa tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh adaptif, tubuh yang bisa menyesuaikan dengan semua keadaan, dengan semua realita. Itu adalah tubuh surgawi, tetapi juga bisa tubuh duniawi. Nah, tubuh itu adalah tubuh yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi dia bisa berada di dalam, dia juga bisa berada di luar. Dia bisa berada di dalam, tidak berada di luar. Dia bisa berada di luar dan tidak berada di dalam. Tetapi dia bisa berada di dalam sekaligus secara bersamaan bisa berada di luar. Pada saat yang sama dia bisa berada di Emmaus dan bisa juga berada di Yerusalem. Jadi tidak terbatas oleh ruang. Juga tidak terbatas oleh ruang, tetapi juga tidak terbatas oleh waktu. Jadi dia bisa berada di waktu sekarang, dan pada saat yang sama dia bisa berada di waktu yang akan datang dan di waktu yang lampau. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ini yang disebut sebagai tubuh adaptif, saudara-saudara. Nah, menariknya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21, Paulus mengatakan, kita sebagai orang percaya, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan memiliki tubuh yang sama seperti Yesus. Itulah tubuh adaptif itu. Coba kita baca sama-sama. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Saya bacakan Filipi 3, 20 dan 21 berkata begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Perhatikan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus datang kembali, semua orang percaya yang sudah meninggal dimakamkan, akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru. Sementara orang-orang yang masih hidup, saat Tuhan Yesus datang kembali, tubuh mereka akan diubahkan. Jadi akan diberikan tubuh yang baru atau akan diubahkan menjadi seperti apa? Menjadi seperti tubuh kebangkitan Yesus, yaitu tubuh yang adaptif, tubuh yang bisa menyesuaikan dengan alam surgawi, bisa menyesuaikan dengan alam duniawi, tubuh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tubuh yang tidak akan merosot, tubuh yang tidak akan sakit, tubuh yang tidak akan mati. Itulah tubuh yang baka, tubuh yang kekal, tubuh yang sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara keselamatan tidak luput daripada kebangkitan, tidak luput dari kehidupan surgawi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana manusia bisa diselamatkan kalau tidak ada kebangkitan? Maka puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali. Nah, sama seperti Yesus yang bangkit dan hidup kembali, demikian pula setiap orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit, hidup kembali, dan memiliki tubuh seperti Yesus. Tubuh adaptif, tubuh yang bisa menyesuaikan dengan segala keadaan, tubuh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tubuh yang sempurna, tubuh yang kekal. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Engkau telah menebus dosa kami dengan kematian-Mu. Tetapi Engkau tidak tinggal terus di dalam keadaan kematian itu, melainkan bangkit pada hari yang ketiga, hidup kembali. Sehingga penebusan-Mu itu berlaku bagi kami.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penebusan dosa yang sudah kami alami. Dan firman-Mu mengajari kami bahwa sebagaimana Yesus yang bangkit, baik secara rohani maupun secara jasmani, demikian pula lah kami akan mengalami hal yang sama. Apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, kami akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang adaptif, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, tubuh yang kekal, yang tidak akan merosot, sakit, menderita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, kiranya semakin meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Dan oleh karena Engkau sudah menebus tubuh kami ini, maka mampukan kami untuk hidup di dalam kekudusan, mengabdikan tubuh kami pada kebenaran, pada kebaikan, dan menjauhkan kami dari segala perbuatan yang dapat mendatangkan kecemaran, kenistaan bagi tubuh yang sudah Engkau tebus dari dosa dan yang nanti akan Engkau bangkitkan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami, sertai kami, lindungi kami. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang lemah Engkau jamah dan kuatkan. Yang dalam persoalan masalah Engkau beri jalan keluar. Kami berdoa, kiranya penyertaan boleh kami alami di sepanjang hari ini Tuhan. Agenda-agenda kami boleh tercapai, keberhasilan, kesuksesan boleh menjadi milik kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, program Renungan Pagi pada hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan apabila saudara-saudara merasa diberkati, perkenankan kami untuk memohon yang belum pernah menekan tombol subscribe, kiranya dapat menekan tombol subscribe agar supaya kami dapat memaksimalkan pelayanan kami lewat media sosial seperti ini. Demikian, sampai jumpa pada edisi berikut. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.